Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna kulla amrin kana khair, in asabathu syarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan terus menghayati setiap petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Dan izinkan pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan satu tema tentang bagaimana resep hidup bahagia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keinginan semua manusia yang ada di dunia ini untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan, yakni tenangnya hati, sakinah, tentramnya jiwa, tumakninah, hidup berkelimpahan, dan akhirnya di dalam definisi Al-Quran mendapatkan keberuntungan, al-falah, mendapatkan kesenangan, al-farah, mendapatkan kesuksesan, an-najah, dan lebih daripada itu semua kebahagiaan yang kita capai di dunia ini setidaknya akan membawa kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yakni as-sa'adah fid din wad dunya ila al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat, disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, di ayat awal-awal dari surat Al-Mu'minun, betapa orang yang beriman itu sebenarnya mereka adalah sangat berpotensi untuk menjadi orang yang berbahagia. Disebutkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yakni mereka yang di dalam salatnya senantiasa menjalankan dengan khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhi dari hal-hal yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan hamba sahayanya. Hadirin sidang Jumat, sebenarnya ayat Al-Quran benar-benar memberikan kita petunjuk betapa orang yang beriman sangat berpotensi bahagia. Tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari betapa banyak kita senantiasa mendapati orang lain atau bahkan diri kita, kadang-kadang kita bersedih, kadang-kadang kita merasa tidak bahagia, kadang-kadang kita sering curhat dalam keluarga, kepada teman-teman, atau naudzubillah kadang-kadang di medsos tentang kesedihan, ketidakbahagiaan kita itu. Padahal hadirin, gaji kita besar,
rumah kita megah, istri kita cantik, suaminya sudah ganteng, semua kebutuhan duniawi sudah kita dapatkan, tetapi kenapa kita tidak bahagia? Maka dalam kesempatan yang singkat ini, setidaknya kenapa sebenarnya orang tidak bahagia dan bagaimana sebenarnya orang berbahagia? Yang pertama, Al-Quran. Rasulullah mengajarkan kepada kita betapa bahagia itu sebenarnya hendaklah tanpa syarat. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia dan rahmat Allah maka hendaklah mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena sesungguhnya rahmat karunia Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka hadirin, kita bahagia, senang itu karena rahmat Allah. Allah lah zat yang membahagiakan kita. Allah Maha tahu kapan membuat kita bahagia. Kalaulah kita hari ini sedang jatuh, kalaulah hari ini sedang sedih, ingat bahwa jatuh dan musibah kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin menjadikan kita supaya kita lebih besar. Maka satu kata kunci supaya kita bahagia tanpa syarat, kita harus mengambil tanggung jawab bahwa kebahagiaan itu adalah sepenuhnya di dalam diri kita. Jangan gantungkan bahagia hanya karena harta, hanya karena wanita, hanya karena anak-anak, omset yang kita kejar, rumah yang kita banggakan, mobil yang kita dapatkan. Lantas kita menganggap bahwa itu yang membuat kita bahagia. Padahal saat suatu hari nanti diambil oleh Allah itu semuanya, atau salah satu dari itu semuanya. Kadang-kadang kita stres, kadang-kadang kita bersedih. Maka setidaknya satu-satu tempat bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha segalanya. Allah lah yang mampu memberikan apapun yang kita minta. Allahus Samad. Allah tempat bermohon dari segala sesuatu. Maka dengan bahasa yang sederhananya paribasan, bangun tidur, kita masih bisa, mata kita masih bisa melihat, badan kita normal, jantung kita tetap dalam nadinya yang baik, darah kita normal, itu pun sudah harus kita syukuri bahwa hari itu kita sudah mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji atau dibenci, diunggulkan atau sedang dijatuhkan, tidak ada masalah. Karena sekali lagi untuk bahagia, kita sekali lagi adalah bahagia tanpa syarat. Selanjutnya yang kedua, hadirin sidang Jumat, kitalah yang bisa mengontrol pikiran dan perasaan kita. Kadang-kadang satu kejadian membuat pikiran kita melayang-layang, memproduksi pikiran-pikiran negatif. Kalaulah 2-3 bulan usaha tidak omset seperti ini, gimana anak-anak? Gimana istri? Gimana untuk kuliah? Gimana untuk kebutuhan? Seakan-akan kita yang memberikan kecukupan itu semuanya. Padahal kita tahu yang memberikan bukan kita, yang mencukupi bukan kita, Allah. Lantas didukung perasaan kita, iya gimana ya? Perasaan lebih tajam lagi, kemudian kita yakini, maka itulah yang terjadi. Maka stop daripada pikiran perasaan negatif itu, kendalikan sepenuhnya. Dan kalaulah misalnya uang kita memang diambil orang, jabatan kita diambil orang, popularitas kita sedang dihancurkan, wanita yang kita cintai meninggalkan kita, boleh mereka semuanya meninggalkan kita, tapi jangan izinkan mereka mengambil pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan
perasaan itu adalah yang menjadikan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, pikiran hambanya. Kalaulah hambanya itu adalah mengatakan Allah itu maha segalanya, Allah mampu menyelesaikan apapun masalah dalam kehidupan ini, maka itu juga akan terjadi. Maka hadirin sidang Jumat, ringkasan dari pikiran dan kemudian kontrol perasaan itu, setidaknya para pakar mengatakan hari-hari kita setidaknya ada 3 hal ini. Ada rasa syukur di dalam hati kita, ada cinta di dalam diri kita, ada rasa memaafkan dan meminta maaf. 3 hal ini ketika seseorang banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang-orang di sekitar kita yang belum memberikan sesuai harapan kita, maka karena kita cinta dan kasih sayang kita kepada mereka, itu semuanya tidak membuat hati kita akhirnya bersedih, tetapi kita demi cinta kita sebagaimana cinta Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya yang sangat menonjol dari pribadi Rasul kita adalah betapa beliau tidak tega terhadap nasib kita, betapa tidak tega nasib kita di hadapan Allah, dan itulah cinta dan perjuangan daripada Rasul kita yang paling menonjol. Dan yang ketiga, maafkan dan minta maaf. Kadang-kadang hadirin sidang Jumat, karena satu hal kita tidak bisa memaafkan orang lain, karena satu hal kita tidak mau minta maaf kepada orang lain. Perasaan inilah yang ada di dalam diri kita membuat ganjalan. Kadang-kadang berbulan-bulan tidak selesai, bertahun-tahun tidak selesai, dan itu sebenarnya membuat orang itu tidak bahagia. Maka termasuk karakter orang yang beriman, yang sukses puasanya, yang dijanjikan surga adalah wal 'afina 'anil nas, mereka yang memberikan maaf kepada manusia. Dan kemudian orang yang minta maaf ketika berbuat dosa kepada Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, segera mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lantas Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Hadirin sidang Jumat, dan yang ketiga sebagai akhir daripada khutbah ini, saat kita melakukan aktivitas kemuliaan yang lebih dari diri kita, artinya manusia sebenarnya itu adalah ada kecenderungan dia ingin memikirkan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Tetapi ternyata ketika seseorang itu bisa memikirkan hal lebih, sebut saja orang yang terlibat di dalam proyek masjid kita yang kita cintai ini, sebut saja orang-orang yang terlibat dalam proyek Al-Quran, sebut saja orang yang terlibat dalam sedekah jariah, keilmuan, pendidikan. Ketika yang dilakukan ini memberikan kebermanfaatan kepada manusia banyak, maka dia akhirnya bahagia, dia akhirnya lebih bersemangat, karena yang dilakukan sekali lagi adalah lebih daripada untuk kepentingan hidupnya, kepentingan keluarganya. Hadirin, mudah-mudahan 3 hal yang kami sampaikan ini, bahagia tanpa syarat, bahagia dengan mengontrol pikiran dan perasaan kita dengan syukur, cinta dan memaafkan, dan yang ketiga ketika kita memberikan kemuliaan, khairun nas anfa'uhum linnas, maka insya Allah dalam hidup itu kita akan menjadi lebih bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وقنا أماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، لو يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.